Shalom, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman GBI Keluarga Allah Blessing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online hari Minggu, kita dapat mengikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan pada jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS Apple, ataupun laptop. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah raya online Minggu 7 Juni 2020 disertai dengan perjamuan suci. Roti dan anggur dapat diambil di kantor sekretariat gereja di Jalan Tegalsari nomor 60 pada jam-jam kantor. Selasa sampai dengan Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Hari Senin libur. Bagi jemaat yang tidak bisa ke kantor gereja, dapat menyediakan roti dan anggur sendiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering. Untuk anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah seperti sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya, tetapi maknanya dalam situasi darurat ini. Sekian pengumuman, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa saat kita menonton service online ini, kita beroleh berkat yang datangnya dari Tuhan, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan ibadah ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hey. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Oh, oh, oh.
jemaat yang terkasih katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kau baik. Oh, thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, saudara diberkati oleh puji-pujian hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Kami mau memberikan Tuhan persembahan kami dengan sukacita di hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari yang istimewa ini di mana kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah untuk setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu adalah hal yang paling luar biasa yang dapat kami nikmati Tuhan. Karena kami percaya tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Tapi karena Roh Kudus kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Kami dalam keadaan baik, itu semua karena kasih karunia-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkati para jemaat GBI Keluarga Allah Blessing, para pemirsa yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah Engkau jamah hatinya, Roh Kudus lawat setiap mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh pengenalan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap antusias bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang istimewa, karena 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu 40 hari ya sebelum kenaikan Tuhan Yesus kita memperingati hari Paskah atau Yesus bangkit. Nah Bapak Ibu, kata penta itu adalah 50. Jadi Pentakosta ini adalah 50 hari setelah hari Paskah. Nah Paskah sebenarnya bukan hanya simbol mengenai kebangkitan Yesus, tapi di dalam perjanjian lama Paskah adalah simbol atau memperingati di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari malaikat maut dengan mengoleskan darah di daun pintu sehingga malaikat maut tidak lewat dan bangsa Israel diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu belajari di kitab Keluaran, pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa tawanan. Kurang lebih sekitar 300 sampai 400 tahun Bapak Ibu, 400 tahun menjadi tawanan, menjadi budak di Mesir. Tetapi setelah itu Tuhan mengangkat seorang nabi yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, lalu ada 10 tulah dan tulah yang ke-10 adalah Tuhan akan mengirim malaikat maut. Ya, apabila malaikat maut itu lewat di depan pintu dan pintu itu tidak ada darah anak domba, maka malaikat maut itu akan mengambil nyawa dari anak yang ada di dalam rumah tersebut. Tetapi kalau ada darahnya, maka malaikat itu hanya lewat saja. Nah, dalam perjanjian baru, Paskah adalah simbol di mana Yesus sudah mati dan bangkit pada hari ketiga dan sudah mengalahkan maut, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan berhadapan dengan maut atau tidak ada penghakiman. Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada penghakiman bagi orang-orang percaya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa darahnya telah menyucikan kita, udah menebus setiap kita. Ya, sama seperti perjanjian lama bahwa malaikat maut hanya lewat saja dan setiap kita diselamatkan. Yang percaya, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, 50 hari setelah Paskah itu disebut dengan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu peringatan tentang, ada 3 peringatan tentang Pentakosta. Yang pertama yaitu pemberian hukum Taurat. Pemberian hukum Taurat atau dikenal 10 perintah Allah ini adalah jawaban Tuhan atas permintaan bangsa Israel yang menginginkan hukum.
Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa tawanan, bangsa budak. Sehingga pada saat 400 tahun lamanya dia menjadi budak, lalu dia bebas, dia tidak memiliki hukum sama sekali, dia tidak memiliki pemerintahan sama sekali, sehingga bangsa Israel menginginkan yang namanya hukum. Akhirnya dijawablah oleh Tuhan, diberikan 10 perintah Allah, ya, oleh Musa di gunung Sinai. Lalu yang kedua, peringatan yang kedua yaitu hari raya panen, di mana bangsa Israel akan bersorak-sorai, bersukacita dan mengucap syukur karena panen pertama kali, yaitu bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan menikmati hasil pertama dari apa yang bangsa Israel kelola. Jadi Bapak Ibu, pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu adalah pada saat hari Paskah. Lalu bangsa Israel mengelola tanah itu yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Dia mengusahakan tepat 50 hari, maka bangsa Israel bersorak-sorai karena mengucap syukur bahwa hasil dari tanah itu menghasilkan sesuatu. Ya, hari ini kita bukan mengucap syukur bersukacita karena berkat yang sudah kita terima, tapi kita mengucap syukur karena Roh Kudus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Pentakosta peringatan tentang apa? Yang ketiga dalam perjanjian baru. Pentakosta adalah simbol di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya sehingga mengalami kepenuhan Roh Kudus serta penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bukan hanya sebentar, bukan hanya masa kesusahan, bukan hanya masalah 1 tahun, 2 tahun, tapi firman Allah berkata bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong dan Dia akan diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Saya masuk Bapak Ibu pembacaan Yohanes 14 ayat 16, minggu lalu saya udah sampaikan. Saya akan baca kembali supaya memperdalam. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Ayat 17 yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sama-sama katakan diam. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Roh Kudus menyertai setiap kita, apapun keadaan kita, sesuai dengan kehendak Allah ataupun tidak dengan kehendak Allah. Sebenarnya orang percaya sudah ditinggali oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam di antara kamu. Karena itu Roh Kudus dikatakan roh penolong. Apapun keadaanmu di saat engkau membutuhkan pribadi yang akan menolong engkau, ya Roh Kudus yang bisa menolong setiap kita. Roh Kudus juga dikatakan roh penghibur. Di saat engkau sedih, engkau tidak larut dalam kesedihanmu, tapi Roh Kudus justru menghibur. Ya, Dia memberikan kuat. Kenapa ada orang sedih tetapi di saat dia menyembah Tuhan mempunyai damai sejahtera? Saya mau beritahu, itu adalah pekerjaan oleh Roh Kudus. Nah, saya masuk dalam nats di mana hari Pentakosta itu terjadi pertama kali, yaitu di loteng atas di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi Bapak Ibu, Pentakosta ini pada saat pencurahan Roh Kudus, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bukankah kita sekarang bersama-sama berkumpul dalam satu tempat? Loh Pak, tapi kan berbeda Pak. Ada yang di rumah sana, di rumah sini. Bapak Ibu, kita semua berkumpul dalam hadirat Tuhan, dalam shalom-Nya Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu mendengarkan ibadah ini dengan suasana surgawi yang circumstances adalah lingkungan keajaiban mujizat Tuhan. Karena itu semua orang percaya berkumpul dalam satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua berada di rumah masing-masing, dan biarlah rumah Bapak Ibu ya ada suasana surgawi, ada di mana Roh Kudus
menyertai dan memberkati kita semua, memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Di mana mereka duduk, ayat 3 sampai 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yuk kita baca yang berwarna kuning. 2, 3. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang percaya ini berkumpul, lalu Roh Kudus turun atas mereka, mereka penuh, akhirnya mereka mengatakan kata-kata. Nah, kata-kata ini yang diberikan Roh itu kepada mereka orang percaya. Alias Bapak Ibu, kalau saya bisa artikan, Roh Kudus itu bisa berbicara. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Sama-sama katakan seorang pribadi. Ya, Roh Kudus itu berbicara. Nah, saya akan buktikan nanti Bapak Ibu bahwa setiap Anda yang menonton hari ini, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki Roh Kudus dalam kehidupanmu dan Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupanmu. Ya, jadi tema hari ini yang saya sampaikan adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi sama-sama katakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, lebih antusias, lebih semangat lagi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya baca Yohanes 16 ayat 12, 13, 14. Lalu saya akan lompat ke Yohanes 17 ayat 17. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima padaku. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yuk kita baca ayat 17 ini Bapak Ibu, karena cukup pendek. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan Tuhan, sederhana, Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu untuk menjadi benar sesuai dengan firman-Nya. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kepada kebenaran. Karena itu poin pertama yang saya mau sharingkan adalah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dapat mendengar suara Roh Kudus. Saya yakin dan percaya bahwa setiap Bapak Ibu pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, atau sering mendengarkan suara Roh Kudus. Contoh sederhana saya mau sampaikan Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu sedang sibuk akan 1, 2 hal, 3 hal, ya kan, entah dalam pekerjaan, entah dalam rumah tangga dan sebagainya. Ya, tiba-tiba ini Bapak Ibu mengingat satu ayat Alkitab, satu ayat firman. Ya, janganlah takut. Ya, Immanuel, mungkin Allah beserta kita. Ya, pertanyaan saya sederhana, siapa yang mengingatkan? Otomatis itu Roh Kudus, karena roh halus tidak ada hubungannya di sini Bapak Ibu. Roh halus tidak akan mengingatkan Bapak Ibu kepada firman Tuhan, tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan engkau. Contoh sederhana, di saat pandemi COVID-19 ini banyak orang ketakutan, banyak orang kebingungan. Tiba-tiba dalam hati timbul kekuatan yang luar biasa mengatakan bahwa kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera. Ada yang mengatakan bahwa apa yang tidak engkau lihat, apa yang tidak engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Saya mau tahu Bapak Ibu, apakah ayat-ayat itu keluar itu dari Roh halus atau dari Roh Kudus? Otomatis dari Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu menerima berkat yang luar biasa pada saat-saat ini Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu terima berkat yang luar biasa. Entah jualan Bapak Ibu tiba-tiba ada orang yang beli, ya kan? Lalu dalam hati kecil, ya kan? Ada suara, ayo kamu harus bantu. KAB peduli kasih. Yuk, kita bantu sekeliling kita. Saya mau beritahu, itu perkataan Roh Kudus. Ya, di luar konteks kita taat atau tidak taat, kita kecilkan suaranya atau enggak, itu poin yang lain Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau pastikan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dapat mendengar suara Roh Kudus.
Ya, banyak orang, saya nggak tahu di sosial media, di televisi, di lingkungan kita, kalau kita mengatakan roh, jarang sekali orang berpikiran yang baik, selalu berpikiran yang buruk, yaitu roh halus, genderuwo, dan sebagainya. Bahkan di televisi-televisi lebih banyak manifestasi dari roh halus daripada manifestasi roh kudus. Karena manifestasi roh kudus adalah perbuatan baik. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan? Bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 13, saya ulangi kembali Bapak Ibu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, sama-sama kata Roh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana supaya kita jelas mendengar suara Tuhan? Semakin engkau dalam mendalami firman Tuhan, semakin engkau jelas Roh Kudus, Roh kebenaran itu berbicara kepada kita. Karena Roh kebenaran hanya menuntun kita untuk mendengarkan kebenaran. Hanya menuntun kita kepada kebenaran. Nah, saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Kisah mengenai Petrus atau Yesus yang berjalan di atas air. Ya, Bapak Ibu, banyak orang bilang seperti ini. Pak, itu kan cuman kebetulan saja Pak saya mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mendengarkan audible daripada Tuhan. Saya mau mendengarkan suara yang jelas. Saya mau melihat penampakan betul bahwa Roh Kudus itu berbicara. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, kita ini hidup di Indonesia. Ya, banyak orang lebih percaya roh halus, sekali lagi Bapak Ibu. Banyak orang lebih percaya setan daripada Roh Kudus gitu loh. Ya, nah sekarang saya mau tanya, kalau ada orang yang meninggal tiba-tiba bicara, Bapak Ibu takut nggak? Apakah yakin Bapak Ibu mau mendengar suara audible? Ya, nah saya ambil kisah ini Bapak Ibu, yaitu mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Pada saat Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus yang dalam perahu, dia berkata apa? Itu hantu. Perhatikan, Yesus dikatakan itu hantu. Hamba Tuhan banyak yang mengatakan bahwa karena murid-murid tidak mengenal Yesus. Murid-murid tidak mengenal Yesus. Saya mau beritahu, mereka ini murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah pernah melihat Yesus. Mereka sudah tahu Yesus. Mereka sudah melihat mujizat, sudah melihat pengajaran. Mereka ini kenal dengan Yesus. Tetapi pada saat mengalami masalah, mengalami hal-hal ini, melihat sosok yang berjalan di atas air, mereka katakan itu hantu. Kenapa kok mereka berkata itu hantu? Apakah murid-murid tidak mengenal? Bukan, mereka mengenal. Tapi kenapa mereka berkata hantu? Perhatikan Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat yang ke-17. Ya, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sekali lagi, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Di saat Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus melihat dari kacamata dunia. Ya, pada saat Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus melihat dengan kacamata dunia. Kalau kita melihat segala situasi dalam kacamata dunia, kita nggak akan pernah mengenal siapa pribadi Roh Kudus. Karena dunia menolaknya. Tapi kalau kita melihat dari firman Tuhan, karena firman adalah kebenaran, dialah yang menuntun kita dalam kebenaran, maka engkau akan melihat Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu. Nah, lalu cerita mengenai Petrus yang berjalan di atas air ini Bapak Ibu, ya, pada saat mereka berkata itu hantu, pesan pertama Bapak Ibu dari Yesus mengatakan jangan takut. Ya, ini aku. Lalu Petrus berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Bapak Ibu, tidak ada di dalam dunia ini, seandainya di Alkitab tidak dituliskan bahwa Yesus berjalan di atas air, tidak ada yang berkeinginan untuk berjalan di atas air. Kenapa? Kita sudah bisa berenang aja, puji Tuhan, apalagi berjalan, udah gak mungkin. Ya, karena itu Bapak Ibu, pada saat Petrus berkata, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu dorongan Roh Kudus supaya Petrus mengatakannya. Dan pada saat Roh Kudus mengatakan seperti itu, lalu Yesus berkata, kemarilah. Petrus perlu sebuah tindakan iman untuk dapat melangkahkan kaki keluar ke dalam perahu dan berjalan di atas air.
Bapak Ibu dalam Tuhan, Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah Bapak Gembala tadi pagi, ya kan? Bapak Gembala mengambil ayat yang mengatakan seperti ini. Di saat engkau menerima Yesus, di saat engkau percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu. Ya, lihat kanan kiri, katakan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah gini, seharusnya pertanyaannya bukan bagaimana mendengar suara Roh Kudus, tetapi bagaimana cara mentaati suara dari Roh Kudus. Ya, seharusnya pertanyaannya bukan bagaimana caranya aku mendengar suara Roh Kudus, bagaimana bukan, tapi kita taat enggak dengan suara Roh Kudus. Jangan-jangan di saat ada sebuah, kita harus memberikan sebuah keputusan, Roh Kudus sudah berbicara, kita tidak mendengarkan, tapi kita menghiraukan, kita menutup, kita matiin volumenya Bapak Ibu. Ya, di saat Roh Kudus berkata, "Hei anakku, jangan melakukan seperti itu. Apakah benar yang kamu lakukan seperti itu?" Lalu kita pura-pura nggak mendengarkan Roh Kudus. Bapak Ibu, kadang Roh Kudus itu terus berbicara, tapi kita yang tidak mendengarkan. Ya, itu akan menjadi poin kedua saya. Karena itu saya sebelum masuk poin kedua, saya kasihin quotes Bapak Ibu. Obedience is the act of love. Yuk sama-sama kita baca. Obedience is the act of love. Ya, percuma Bapak Ibu Anda berkata kasih tapi tanpa tindakan. Karena itu ketaatan adalah salah satu demonstrasi kalau engkau memiliki kasih. Ya, obedience is the act of love. Ketaatan adalah demonstrasi, adalah perilaku untuk menyatakan kasih Tuhan. Ya, karena itu kalau ada suara Roh Kudus Bapak Ibu, taati Bapak Ibu. Oke, amin. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Nah, poin saya yang kedua yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus yang pertama dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh kebenaran ini, Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Engkau harus membaca firman Tuhan, baru Dia akan menuntun engkau masuk ke dalam kebenaran. Ya, Ia akan memimpin engkau dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Ya, saya ada cerita Bapak Ibu, kita WFH sudah hampir 3 bulan Bapak Ibu. Kita di rumah hampir 3 bulan, anak-anak nggak sekolah, anak-anak kita nggak bisa ke mall dan sebagainya. Nah, saya sedang mengajar anak saya Brandon dan Yvonne naik sepeda. Ya, naik sepeda roda 2 Bapak Ibu. Nah, ini fotonya Bapak Ibu. Ya, ini fotonya. Ini Brandon sedang belajar sepeda roda 2. Nah, pertama kali diajari saya pegang, saya tuntun. Sehingga anak saya membiarkan saya memimpin, sehingga anak saya memiliki keadaan aman. Lalu saya akan ajari pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, ayo kaki kanan dulu yang mancal, ya, yang mengayun, ya kan. Lalu jangan lupa rem, kalau mau jatuh rem. Nah, setelah saya pegang lama kelamaan saya mulai lepas. Nah, pada saat saya mulai lepas, namanya Brandon ini kan karena cowok suka mobil, dia suka cepat Bapak Ibu. Nah, pada saat dia cepat sedikit, saya selalu teriak, Brandon rem. Pertama kali, kedua kali dia rem, sehingga dia tidak jatuh. Karena namanya anak kecil, di saat dia naik sepeda, di saat dia mau jatuh, biasanya sebelum ngerem kakinya dulu ke tanah, kan seperti itu. Ya, kakinya langsung melompat ke tanah. Saya bilang rem dulu. Nah, suatu saat dia udah kesenengan, udah happy, dia sepedaan. Setelah dia sepedaan terus, ya kan, keras kan. Nah, saya lihat dari jauh udah mulai goyang nih, udah nggak mulai stabil. Saya teriak dari belakang, Brandon rem, ya kan? Nah, karena Brandon kebingungan, karena Brandon mulai gopo bahasa Jermannya Bapak Ibu, dia langsung lompat tanpa rem, akhirnya jatuh Bapak Ibu. Saya mau beritahu, suara saya bilang rem masih ada. Ya, terdengar jelas. Suara saya bilang, Brandon rem, itu masih ada, dan saya teriak dan saya pastikan suara saya keluar Bapak Ibu.
Ya, lalu saya tanya kepada Brandon, Brand, kenapa kok nggak rem? Aku lupa, coba bayangkan. Ya, aku nggak dengar, coba bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Roh Kudus berbicara loh. Halo, Roh Kudus berbicara loh. Tetapi kita nggak mendengarkan. Tetapi kita fokus kepada pengertian diri kita sendiri. Sehingga anak saya langsung lompat delosor Bapak Ibu. Ya, untung nggak terluka Bapak Ibu. Ya, sama juga dengan Ivon. Ivon saya bilang, Von, kalau mau jatuh rem dulu baru berhenti. Enggak, berhenti dulu. Ya, akhirnya apa? Bapak Ibu, ada pohon besar Bapak Ibu, tidak berdosa dan tidak bersalah, disikat sama dia Bapak Ibu. Ya, lalu jatuh, lalu bilang, Ivon, Daddy udah bilang rem dulu. Kalau udah mulai bingung, rem dulu. Bapak Ibu, kadang kita orang Kristen, kita lebih suka jatuh dulu, baru kita mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, kadang kita lebih suka kita delosor dulu, baru kita mendengarkan suara Roh Kudus. Bapak Ibu, biarlah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, pada saat itu Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus sudah menghinggapi para orang percaya, para rasul-rasul, sehingga mereka kepenuhan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Dia berkata seperti itu karena dengan keyakinan penuh mereka dipimpin oleh Roh memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya Bapak Ibu. Pertama kali Roh Kudus ada dalam murid-murid Yesus, ya, dan pertama kalilah ada revival besar-besaran. 3.000 orang minta dibaptis Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu maulah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus gini Bapak Ibu. Roh Kudus itu Roh Kudus. Bukan mama atau mertua Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa? Roh Kudus hanya berbicara seperlunya. Ya, bukan mama atau mertua Bapak Ibu yang selalu berbicara penting gak penting kan gitu ya. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu? Saya mendengarkan sebuah khotbah dari hamba Tuhan luar biasa. Dia berkata seperti ini, Roh Kudus itu seperti GPS. Ya, Bapak Ibu pernah ke GPS Surabaya Bali gitu ya, Surabaya Jakarta. Ya, GPS itu hanya berbunyi sewaktu-waktu. Satu, apabila engkau salah jalan, ya, GPS itu akan bunyi, kamu salah jalan. Ya, lalu GPS akan berbunyi lagi apabila udah waktunya engkau rubah jalur, entah ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, ya, GPS itu hanya mengingatkan kalau lokasimu sudah dekat. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda coba bayangkan Anda punya mobil dan GPS itu setiap menit berbicara. Kan Bapak Ibu bisa sumpek kan gitu ya. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan merasa bingung kalau kenapa kok Roh Kudus gak berbicara ya? Kenapa kok Roh Kudus gak berbicara? Roh Kudus gak berbicara sederhana, karena jalannya sudah benar. Karena alurnya sudah benar. Kalau alurnya salah, Roh Kudus berbicara, taati, bertobat Bapak Ibu. Ya, kalau gak berbicara, berarti apa yang engkau lakukan sudah benar. Ya, ayo Bapak Ibu, mintalah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan terisi janji-janji Allah, sehingga engkau dapat peka mendengarkan perkataan Roh Kudus. Jadi 2 ciri Bapak Ibu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama dapat mendengar suara Roh Kudus, yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang ketiga pasti berbuah di dalam Roh. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadaku apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hidup dalam roh, engkau dipimpin dalam Roh Kudus, ada Roh Kudus diam dalam kehidupanmu, engkau pasti menghasilkan buah. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Petrus berkhotbah, lalu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Bapak Ibu kalau erat dengan Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah roh. Buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh,
Ya, Pak Gembala juga membahas, ini bukan buah roh-roh, tapi ini buah roh, R-nya besar. Juga bukan buah-buah roh. Ini menjadi satu kesatuan. Kalau engkau berbuah, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 9 buah roh ini Bapak Ibu langsung bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa pilih, Pak, aku kasih sama sukacita dan damai sejahtera ya. Kesabaran nggak bisa. Aku nggak sabar orangnya. Ini nggak bisa Bapak Ibu. 9-9-nya ini masuk dalam kehidupan kita. Ya, kemarin saya sempat login Bapak Ibu di Instagram, ada pertanyaan Alkitab, berapa jumlah buah roh? Ya, lalu dia jawab 9. Jawabannya betul 9. Saya mau beritahu, jawabannya 1. Ya, 1. Ini sebuah kesatuan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini jadi 1 Bapak Ibu. Loh, kan nggak masuk akal. Masuk akal Bapak Ibu. Kenapa nggak masuk akal? Ya, ini bukan 9 buah, ini 1 buah. Contoh, di dalam jeruk ada vitamin C, ada mineral, ada kalsium dan sebagainya. Inilah 1 buah. Ya, nah bagaimana menghasilkan buah roh? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana menghasilkan buah roh? Tidak ada yang lain, engkau harus intim, engkau harus melekat dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Allah berkata bahwa Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Kalau kita tinggal di dalam dia, yaitu Kristus, dan Kristus di dalam kita, ia berbuah banyak. Jadi bagaimana caranya kita berbuah? Engkau harus intim. Engkau harus membangun hubungan sehingga engkau intim dengan Roh Kudus sehingga engkau menghasilkan buah. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Pada saat istri saya hamil Bapak Ibu, ya saya nggak kaget gitu. Saya nggak kaget. Ya, tiba-tiba saya diberitahu, "Yang, aku hamil." Hah? Saya nggak kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya hubungan intim. Karena saya punya hubungan intim, lalu istri saya hamil, lalu melahirkan, namanya apa? Buah hati Bapak Ibu. Ya betul kan? Buah hati adalah simbol dari anak kan? Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau mau menghasilkan buah, tidak ada yang lain. Engkau harus intim dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya intim dengan Roh Kudus, Pak? Satu hal, firman Allah berkata bahwa dia adalah roh kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Engkau baca firman Tuhan, engkau pelajari firman Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu, di saat engkau membaca firman Tuhan, bawalah 3 hal. Ya, hati, jiwa, akal budi. Hati, jiwa, akal budi. Ya, di saat engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, engkau membaca firman Tuhan, engkau memuliakan nama Tuhan, engkau memuji nama Tuhan. Ya, terus menerus. Hubungan itu gak bisa 1 hari Bapak Ibu. Hubungan gak bisa 1 minggu. Tapi terus menerus. Ingat Bapak Ibu pacaran berapa lama? Terus menerus. Maka engkau intim dengan Roh Kudus. Dan engkau akan menghasilkan buah. 3 poin ini Bapak Ibu, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, dapat mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, dapat berbuah di dalam Roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur di hari yang luar biasa ini Tuhan. Hari Pentakosta Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dengan iman kami percaya bahwa Roh Kudus hari ini tinggal dalam kehidupan kami. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin meragu-ragukan Roh Kudus. Mungkin sering tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Mungkin juga belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau dorong Bapak Ibu untuk terima Dia. Karena damai sejahtera, sukacita asalnya daripada Dia. Apa yang Dia tawarkan tidak sama dengan dunia. Tapi apa yang Dia tawarkan adalah kekal untuk selama-lamanya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Ya, biarlah engkau sensitif, engkau peka terhadap apa yang Roh Kudus katakan. Dan biarlah kehidupanmu hari demi hari dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga engkau menjalani beberapa waktu ini dengan new normal yang baru. Engkau tidak takut, engkau tidak khawatir. Karena Roh Kudus memegang tanganmu dan engkau dipimpin. Dan pada akhirnya setiap kehidupanmu menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau lihat setiap para pemirsa.
seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang melihat online service ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus melawat setiap mereka. Roh Kudus menguatkan mereka. Bahkan Roh Kudus meneguhkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu suarakan, itu semuanya asalnya daripada-Mu. Dan Roh Kudus sekarang waktu-Mu untuk berbicara selebar-lebarnya, seluas-luasnya Tuhan. Sehingga setiap mereka dapat intim dengan Engkau, intim dengan Roh Kudus, intim untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang hari-hari ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau berkati dari pemimpin yang paling tinggi Bapak Presiden sehingga sampai dengan pemimpin yang paling rendah RT RW Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu selalu menyertai mereka. Kekuatan selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan, untuk para dokter, para suster Tuhan. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan kedisiplinan, berikan antibodi yang ekstra Tuhan. Sehingga dapat melawat, sehingga dapat merawat Tuhan para penderita COVID ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh yang sudah terkena penyakit COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan itu asalnya daripada-Mu, Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga dapat keluar kesaksian-kesaksian. Timbul sebuah cerita Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan roh penolong, roh kesembuhan, roh kebenaran, roh penghibur dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Engkau menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memimpin engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Di dalam situasi new normal ini ada sesuatu yang baru, ada kreativitas yang baru, ada suara Roh Kudus yang menguatkan engkau. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.